Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Akar pola Ibrani yang benar ya. Jangan pernah lupa, karena disinilah kunci untuk mendapatkan semua pengenalan akan Dafar Elohim dengan baik dan benar. Ya, kembali ke akar pola Ibrani yang benar, saudara akan mendapatkan kunci dari Bapa Yahweh, dan dengan kunci itu saudara buka semua. Dan luar biasa saudara. Ya, dan sangat luar biasa karena Dafar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Ya. Acak-acakan dan miskin, sedikit sekali yang bisa didapatkan. Jangan lupa prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern, ini sangat penting. Apa yang Bapak kerjakan pada masa lampau akan mempunyai dampak di masa yang akan datang, berbicara juga. Ya, jadi pola yang berulang. Kemudian satuan waktu pola daripada Bapak Yahweh itu adalah angka 7. Ya, ini harus betul-betul dipahami. Angka Zayin, ya, hurufnya Zayin, angkanya 7 gematrianya. Jadi angka 7 adalah pola satuan waktu daripada Bapak Yahweh, ya. Dan juga ingat bahwa di tangan saudara dan saya, ya, Bapak Yahweh sudah memberikan secara lengkap Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali dengar dengan kata Tanak dan Brit Gadasa. Jadi saya untuk mempermudah saudara, saya kasih tahu apa itu Tanak, apa itu Brit Gadasa. Tapi yang sebetulnya yang benar itu bukan istilah perjanjian lama atau perjanjian baru, karena istilah-istilah itu menyesatkan saudara sebetulnya ya, bisa dipelintir sama setan. Yang betul adalah Tanak dan Brit Gadasa. Tanak itu terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya. Nah, di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, ya, yang saling integrated satu sama lain, sehingga kita dapat menemukan semua rahasia yang Bapa Yahweh berikan dari penciptaan Shamayim sampai ya Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah ada dan lengkap saudara. Ya, itu luar biasanya saudara. Tinggal saudara mengenali ayat-ayatnya dan menempatkan ayat-ayat itu di tempat yang tepat. Ya, nah, banyak kali yang di luar sana mereka tidak bisa melakukan hal itu sehingga kacau balau, ya, tabrakan satu sama lain, ya, dan mereka anggap itu sebagai kontroversial, ya, sebetulnya ya mereka sendiri yang keliru, ya. Mudah sekali kok. Karena Bapak Yahweh sudah memberikan ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun saudara ke dalam semua kebenaran. Itu janji. Ya, yang dikatakan oleh Yeshua. Roh itu yang keluar dari Bapa akan menuntun kamu ke seluruh kebenaran. Luar biasa, saudara. Ya, nah, jadi saudara harus perlengkapi itu semua. Nah, baik. Kita akan masuk di topik kita, yaitu rahasia rapture. Ini seri yang ketiga ya, mengenai tubuh masa depan. Nah, di seri yang pertama, yang titlenya adalah The Grand Plan, itu saya sudah menjelaskan banyak di sana, bahwa ada peristiwa-peristiwa, yaitu peristiwa di mana Henok diangkat oleh Elohim hidup-hidup, Elia juga diangkat hidup-hidup, 2 saksi dibunuh, ya, ini yang ada di Wahyu, dan kemudian diangkat oleh Elohim, dan kemudian manusia yang dipancung, ya, karena menolak untuk menyembah si anti Hamasyah, dan kemudian nantinya dibangkitkan. Kita sudah melihat hal ini semua, dan kita tahu bahwa ini bukan peristiwa rapture, ya, tetapi ini adalah peristiwa kebangkitan. Kita sudah belajar. Siapa yang belum belajar, saudara ke seri yang nomor 1, ya, ke seri yang nomor 1, ya. Anak-anak Bapak Yahweh harus belajar ya, harus belajar. Harus baca Dafar, harus belajar 2 ini, ya, dan kemudian harus merenungkan dan melakukan. Jadi 4 hal, ya.
saudara jangan, oh kalau saya cuma dengerin hari Sabat aja Pak, hari Sabat sama hari Minggu, saya tiap harinya nggak baca daftar. Saya bilang, itu saudara ada yang salah di dalam hidup saudara. Ya, ada yang error. Ya, errornya nggak kecil, gede lagi. Error. Ya, jadi saudara kalau nggak baca daftar Elohim, ya, dan kemudian saudara tidak merenungkan, memahaminya, error hidupmu. Kalau sudah error, berarti saudara macet hidupmu. Jangan pernah akan bertumbuh. Ya, saya memberikan pengajaran ini hari Syabat dan hari Minggu itu untuk membantu saudara untuk memahami ayat-ayat yang terserak gitu loh. Dan saya bantu untuk supaya saudara mengerti posisi yang benar, ayat itu apa, bicara mengenai apa, jadi nggak disesatkan. Itu tujuannya di sana. Tapi dari saudara sendiri harus baca dan memahami daftar Elohim sendiri-sendiri. Saudara harus bisa makan, ya. Baca daftar Elohim itu makan, saudara, ya, untuk mengisi jiwa saudara, mengisi roh saudara, mengisi pikiran saudara, mengisi hati saudara, dan mengukir daftar Elohim. Dan saudara setelah itu melakukannya. Ya, jadi paham ya di sini. Oke, jadi ini bukan peristiwa rapture, saudara, tapi ini peristiwa kebangkitan. Ya, kita sudah tahu ya, jelas sekali. Kalau saudara belum jelas, saudara kembali ke seri yang nomor 1. Nah, saya akan lanjutkan. Ya, nah, kalau saudara melihat dari apa yang terjadi dari Henok, Elia, orang-orang yang bangkit saat Yeshua mati, kemudian rapture, kemudian 2 saksi, kemudian orang-orang yang dipenggal kepalanya, meterai kelima. Ada satu prinsip yang sama dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, ada prinsip yang sama. Ya. Saya mau tanya sama saudara, prinsip apa? Siapa yang mau coba jawab, angkat tangan. Raise hand. Dari peristiwa Henok, Elia, Moshe, orang-orang yang bangkit saat kematian Yeshua, 2 saksi, orang-orang yang di-rapture, orang-orang yang dipenggal, dibunuh, ya, ada satu prinsip yang sama. Silakan Sister Kesia. Berubah menjadi memperoleh tubuh kemuliaan, Pak. Oke, kita ambil dulu. Ya, silakan Pak Herin atau Ibu Endang. Tebus tubuh, Pak. Tubuh jasmania diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, ada lagi yang mau coba untuk menjawab? Terima kasih. Kita terima dulu masukannya. Bro Adi. Iya, Pak Yosef Roy, sama-sama sudah memiliki tubuh kemuliaan, Pak. Ya, oke. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Terima kasih untuk semua jawabannya. Jadi jawaban saudara mengenai tadi dikatakan ada tubuh kemuliaan, ada tebus tubuh, sama-sama pakai tubuh yang baru, ya. Jadi betul semua, ya, betul semua jawaban saudara. Jadi saudara paham ya, semua prinsip yang di atas yang saya sebutkan tadi, rapture, Henok, Elia, Moshe, orang yang mati dipenggal di meterai yang kelima, prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama, yaitu mereka akan tebus tubuh, mereka dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan, ya, paham ya? Inilah prinsip yang Bapak Yahweh berikan untuk saudara dan saya, karena kita bicara mengenai manusia. Ya, kalau ada yang menganggap dirinya bukan manusia, ya berarti saudara salah channel, ya, bukan di sini channelnya. Ya, jadi kita bicara soal manusia, ya, jadi sama, walaupun itu kejadiannya sebelum air bah, bahkan nanti setelah rapture atau nanti saat selamanya, ya, yang namanya manusia yang di dalam Yeshua itu akan menerima tubuh kemuliaan, tebus tubuh. Nah, saya akan berikan kronologinya
Hari ini saya akan berikan kronologinya, ya. Hari yang mendatang saya akan berikan ada ayat-ayat yang spesifik. Tapi saat mempersiapkan kronologi ini saja sudah cukup banyak waktu, saudara. Ya, kalau saya tambahin lagi nanti overload, ya. Lebih baik saya bagi dua. Ya. Nah, kita akan lihat kronologi destiny daripada manusia. Ya. Yang pertama adalah dari sejak kejatuhan Adam sampai kematian Yeshua HaMashiach. Orang yang mati, ya ingat ya, jadi waktunya saudara harus lihat dulu. Sejak kejatuhan Adam sampai kematian Yeshua, orang yang mati, ya itu dimasukkan semua ke dalam dunia orang mati, yaitu Sheol. Ya, nah saat Yeshua mengajar di bumi ini, kita baru tahu bahwa Sheol itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, pengajaran ini saya sudah berikan di dalam pengajaran penjara roh-roh dan terungkap misteri dunia orang mati. Siapa yang belum ke sini, saudara harus belajar. Ya, harus belajar. Ya. Nah, jadi saat orang itu mati, maka orang yang beriman akan datangnya Mesias itu ditaruh di pangkuan Abraham. Ya, di satu tempat pangkuan Abraham. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yeshua, itu tempatnya ada di tempat penyiksaan orang kaya. Di situ mereka haus karena terbakar dengan api. Ya, itu penjara roh-roh, itu saya sudah bahas secara detail di sana. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang beriman, ya, saat zaman daripada kejatuhan manusia Adam dan Hawa sampai zaman Yeshua itu diteletakkan atau ditaruh di satu tempat, yaitu di Sheol atau di dunia orang mati. Apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi alasannya? Saudara bisa menjawab? Saudara Yedidya? Karena Yeshua belum datang waktu itu, Pak, dan belum mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Ya, Yeshua belum datang, belum mati di kayu salib. Ya, kita tampung, memang betul. Ada lagi yang mau coba jawab? Silakan, Sister Julinda. Yesua belum mati sehingga belum pegang kunci alam maut dan Mati ya. lain. Ya, Pak. Ya, hampir sama dengan Brother Yedija. Ada lagi? Mengapa diletakkan manusia-manusia yang beriman kepada Mesias yang akan datang di Sheol? Di Sheol. Ya, itu di bawah bumi, saudara. Di bawah bumi kita, Sheol. Ya. Oke, saya akan berikan jawab. Ya, Bro Adi. Menunggu waktu di mana bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach dibangkitkan, Pak. Iya. Waktu Yeshua HaMashiach bangkit pada hari ketiga itu, menunggu waktu itu, Pak. Menunggu waktu ya. Jadi semua patokannya di situ ya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Terima kasih untuk semua jawabannya. Yang terjadi adalah mengapa dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yeshua ya mati di atas kayu salib ya, mati di atas kayu salib. Semua orang yang percaya kepada Mesias yang akan datang itu dimasukkan ke Sheol semua. Tapi di dalam tempat yaitu yang namanya pangkuan Abraham. Itu alasannya karena memang Yeshua belum datang saat itu. Ya. Dan apa yang dilakukan orang-orang beriman yaitu dengan menutup tai atau dosa itu kayak tai, saudara ya. Itu dengan darah binatang. Ya, dengan darah binatang. Jadi dosa itu hanya ditutup saja. Mejanya tetap ada kotoran, ada tai di situ. Ya, hanya ditutup. Itulah yang menyebabkan orang beriman ya, yang percaya akan datangnya Mesias masuk ke dalam Sheol. Ya, tapi di sisi pangkuan Abraham. Ya, menunggu
saat kedatangan Yeshua sampai kematiannya, bahkan terus sampai kebangkitannya. Harus nunggu. Ya, jadi saudara paham di sini ya. Inilah yang menyebabkan, dan pola ini sama, saudara. Saudara, ya, ini memang polanya demikian yang ditetapkan Bapak Yahweh. Ya, darah binatang tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Tidak bisa. Ya. Nah, saat kematian Yeshua, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi gempa bumi, Matius 27 ayat 51, ya, sehingga ya, tabir Bait Elohim terbelah menjadi dua, ya, dan ini terjadi karena darah Yeshua HaMashiach, ya, menetes di tabut perjanjian yang ada disembunyikan di bawah daripada tempat penyaliban Yeshua HaMashiach. Ya, karena apa? Karena ada gempa bumi. Ini gempa buminya pertama. Jadi terbuka, ya, batu-batu terbelah. Dan Yeshua untuk dipastikan kematiannya, maka dia ditusuk lambungnya dengan lembing, ya, dengan tombak. Dan kemudian keluarlah apa yang keluar? Air dan darah. Nah, air dan darah itu terus, ya, karena kalau darah saja, maka dia cepat kering. Tapi karena ada air, wah ini luar biasa. Meluncur terus ke bawah, sehingga menembus retakan-retakan gempa, retakan-retakan yang terjadinya, hasil terjadinya gempa bumi, sehingga meneteslah di tabut perjanjian. Begitu menetes, apa yang terjadi? Tirai bait suci yang menghubungkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah jadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Terbelah. Luar biasa. Ini maknanya dalam sekali. Kalau pengen tahu, lihat pengajaran kemah suci. Ini ada semua di situ. Dan setelah itu apa yang terjadi? Terjadi juga kuburan-kuburan terbuka. Ingat, kuburan saat itu di dalam gua-gua, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit semua. Tapi belum bisa keluar, ya. Belum bisa keluar. Ya, nunggu 3 hari lagi, nunggu 72 jam. Tapi sudah bisa ngobrol, ya, kalau memang ada temannya, begitu, ya. Tapi tidak bisa keluar kubur, saudara, ya. Tapi kuburnya sudah terbuka. Jadi mereka sudah bangkit. Nah, bangkit dia pasti tidak pakai tubuh tengkorak, saudara. Ya. Nah, pada saat Yeshua keluar dari kubur pada hari apa itu? Hari Sabat, Pak. Sabat, ya, saudara sudah banyak paham ya, puji Bapak Yahweh. Jadi pada hari Syabat itu Yeshua keluar dari kubur dan diikuti dengan orang-orang ini, saudara. Ya, Matius 27 ayat 53, dan sudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Untuk apa? Untuk nakut-nakuti? Tidak. Untuk memberikan kesaksian. Ini loh, nek kamu percaya Yeshua, itu dapat keselamatan kekal. Ini loh buktinya. Jadi mereka tunjukkan. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah berikutnya, yaitu saat kematian Yeshua, ya, kita lihat bagannya, orang-orang yang tetap ada di tempat penyiksaan orang kaya ya tetap di situ, nggak dibangkitkan. Akan tetapi orang-orang yang ada di pangkuan Abraham itu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Ya, dalam tubuh kemuliaan. Ayatnya salah satunya ada di dalam Mazmur 68 ayat 19. Silakan Brother Henok. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima pemberian-pemberian untuk manusia, dan juga untuk berdiamnya para pemberontak, ya Elohim, ya. Ya, haleluya. Ya, saudara bisa lihat, jadi Yeshua bawa ini semua, ya,
dibuktikan bahwa Yeshua bangkit dari antara orang mati. Dan dia bukan cuma bangkit sendiri, tapi banyak yang dibawa. Yaitu siapa? Ya Abraham, Yisak, Yakov, ya. Terus kemudian Elisa, ya, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, banyak saudara, ya, orang-orang yang beriman kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yeshua. Ya, bangkit semua. Nah, pangkuan Abraham gimana setelah itu? Kosong, sudah tutup. Ya, itu hanya tempat sementara saja, kosong, sudah nggak ada lagi, ya, ditutup. Ya, jadi inilah yang benar, bukan purgatori. Purgatori itu bohong, ya. Itu tipu dari grupnya lemah ikan dan kucing menjilat, ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah manusia-manusia yang ada percaya kepada Yeshua HaMashiach naik ke Syamayim bersama Yeshua HaMashiach, ya, mereka tinggal di Firdaus. Nah, masa dari kematian Yeshua sampai rapture, kalau ada orang yang mati, maka ada dua possibility, ada dua kemungkinan. Kalau orang itu percaya beriman, ya, kepada Yeshua HaMashiach, ya, beriman kepada Yeshua HaMashiach itu mencakup seluruhnya, ya. Maka saat dia mati, rohnya itu dia akan tinggal ke Firdaus di bawah. Tidak ke Abraham, pangkuan Abraham lagi, Abraham Besom. Tidak ke sana. Tempat itu sudah kosong, saudara. Tapi langsung rohnya naik masuk ke Firdaus. Tapi orang-orang yang menolak anugerah keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, mereka menolak, mereka mengeraskan hati, mereka terus dikasih tahu tapi ngeyel, keras kepala, tegar tengkuk, ya akhirnya saat matinya mereka dimasukkan satu tempat, yaitu tempat penyiksaan di Seol tadi, saudara. Ya, di Seol, di tempat penyiksaan orang kaya. Ya, dan ini terus sampai rapture. Ya, ini sampai rapture. Jadi masanya ini hampir 2000 tahun, saudara. Hampir 2000 tahun. Ya, jadi sejak kematian Yeshua sampai nanti rapture, polanya sama. Siapa yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, rohnya akan langsung masuk Firdaus. Ya, Gan Eden. Ya, di Syamayim. Tapi yang menolak, dia akan masuk Seol. Dan Seol yang mana? Yang jelas pastilah tempat penyiksaan, akan tersiksa. Ya, jadi terus berlangsung sampai rapture. Nah, saat rapture, apa yang terjadi? Saat rapture, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah orang-orang yang telah mati dulu di dalam Yeshua, ya, rohnya ada di Firdaus, di Syamayim, tapi tubuhnya ada di bumi, ya, terserak, entah itu dimakan ikan, entah itu sudah tidak tahu di mana saja, ya, hancur, berkeping-keping, jadi tanah, memang jadi tanah, ya. Nah, itu dibangkitkan kembali oleh peristiwa rapture ini, oleh Bapa Yahweh, oleh Ruah Yahweh Elohim. Dia bangkit dan kemudian masuk dalam rapture. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang tidak mati atau belum mati, ya, atau memang tidak mati saat rapture? Yang terjadi adalah orang itu yang warna merah akan diubah langsung di dalam tubuh kemuliaan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangin, orang yang telah mati terlebih dahulu, maka dia akan dibangkitkan, rohnya disatukan dengan tubuh, sisa-sisa tubuhnya, dan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, kemudian di rapture, dan kemudian yang masih hidup, itu akan diubah dalam sekejap mata, dan kemudian masuk rapture. Dasar firman-Nya ada di 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Silakan Brother Enoch untuk baca duanya. Terima kasih. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Elohim, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Elohim,
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari Syamaim, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Elohim di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Elohim. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan diubahkan. 52. Dengan seketika, dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal, dan kita semua akan diubahkan. 53. Sebab yang fana harus mengenakan yang kekal, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat betapa besar rencana Bapak Yahweh kalau kita diberi kesempatan untuk hidup sampai tahun 2024 ini. Karena apa? Kita sudah tahu ya bahwa rapture sudah tidak lama lagi. Ya, tiap hari sudah yang namanya itu countdown, ya, terus bergulir, ya, tidak lama lagi akan terjadi. Orang yang sudah meninggal atau orang sudah mati di dalam Yeshua HaMashiach, mereka akan bangkit terlebih dahulu, ya. Ini bukan zombie yang bangkit ya, tapi orang-orang di dalam tubuh kemuliaan. Dan kemudian saudara dan saya akan langsung diubah dari tubuh fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Wih, luar biasa saudara. Ya, dan kemudian sama-sama naik ke Syamayim, ketemu Yeshua. Ya, inilah pengharapan yang luar biasa. Dan pola ini sudah diberikan jauh sebelumnya, mulai peristiwa Henok, mulai peristiwa Elia, juga peristiwa Moshe dan Elia di Mount of Transfiguration, ya, bukit di mana Yeshua menampakkan diri dengan kemuliaannya, membawa 3 muridnya, Kefa, Yohanan, dan Yakobus, ya. Dan kemudian peristiwa kebangkitan saat kematian Yeshua itu sudah ada dan itu pasti saudara. Ya, itu sebuah fakta sejarah. Fakta sejarah. Kalau fakta sejarah kita bisa percaya berjuta-juta persen saudara. Yang enggak percaya bodoh setengah mati saya bilang. Ya, sangat-sangat disayangkan kalau mereka tidak percaya, ya tapi ya bagaimana lagi, itu pilihan mereka. Inilah pengharapan saudara dan saya, tidak lama lagi. Ya, sangat ajaib, sangat luar biasa sekali rencana Bapak Yahweh. Nah, terus, sekarang setelah rapture bagaimana? Nah, setelah rapture, saya beri sedikit waktu, yaitu namanya masa 666, yang lamanya kita sudah tahu, yaitu 3,5 tahun. Ya, antara rapture sampai Harmagedon. Di masa 666, ya, disitulah banyak orang yang saat rapture ketinggalan, mereka terkejut-kejut, ya. Mereka sangat shock, ya. Mereka meremehkan apa yang kita beritakan hari ini, ya, yaitu keselamatan di dalam nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan baptisan pembaharuan, dan berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Shock mereka. Mereka tetap Natalan saat itu, mereka tetap Imlekan, mereka tetap telur Paskahan. Mereka kaget, ternyata yang mereka rayakan adalah dewa dan dewi pagan. Ya, tapi bagaimana? Ya, nasi sudah menjadi ya nasi, nggak bisa diapa-apain.
Ini bukan ada bubur seenak dikasih ayam jadi bubur ayam, saudara. Nasinya sudah basi, sudah hancur total, ya tidak bisa dimakan lagi. Bagaimana? Kesempatan cuma satu kali, yaitu mengenai apa? Yaitu yang tertulis di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan mereka, ya, oke, kita baca aja ya, lebih baik ya. Silakan Brother Renat baca Wahyu 6, 9 sampai 11. 9 dan 11. Terima kasih. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Ketika dia membuka mantra yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Elohim dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 11. Kepada mereka masing-masing diberikan jubah putih yang panjang dan diberitahukan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Ya, terima kasih. Jadi kalau mereka sadar, mereka bilang, wah ini ketinggalan nih. Gimana caranya untuk selamat? Hanya ada satu cara, yaitu mati dibunuh. Dan saat mereka mati dibunuh, mereka ditaruh di satu tempat sementara yang namanya adalah di bawah mezbah. Ya, di bawah mezbah. Itu bagi yang menerima. Tetapi bagi yang menolak, ya, kan kita tahu agenda daripada dunia ini adalah pengurangan penduduk. Mereka banyak yang menolak juga. Mereka tidak percaya. Tapi mereka dibunuh mati. Ya, mereka tidak bakal masuk di tempat yang namanya di bawah mezbah. Tidak, tapi mereka masuk di tempat penyiksaan, di Sheol. Ya, tempat penyiksaan orang kaya. Sama masuk di situ. Ya, jadi ada dua bagian. Nah, kemudian ya setelah peristiwa 666 ini, ya ini peristiwa saya sudah bahas mengenai materi yang metra yang kelima di Wahyu 6 ya. Materi ini saya sudah berikan, ya saudara bisa lihat di pengajaran ini. Ya, jadi apa yang terjadi setelah mereka mati? Ya mereka nunggu, ya nunggu di bawah mezbah. Ya, nunggu sampai kapan? Sampai yang namanya second coming atau perang Armageddon. Ya, nah di perang Armageddon ini orang-orang yang mati, ya, yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, ya ingat ya, yang tidak menerima tanda dan juga yang tidak menyembah binatang itu dan juga ya yang mau mati, maka mereka akan dibangkitkan. Ya, mereka dibangkitkan. Wahyu 20 ayat 4. Silakan Brother Reno. Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat mereka dibangkitkan. Peristiwa ini bukan rapture. Perhatikan ya, karena ada pengajar ilusi ya yang di luar sana yang mengajarkan bahwa inilah rapture kedua. Ngawur total. Ya, nggak ada rapture kedua. Itu pengajaran ilusi. Ya, oh enggak apa-apa ketinggalan. Nanti juga akan ada rapture yang kedua. Tidak ada. Rapture hanya satu kali. Ya, tidak pernah Dafar Elohim menyatakan rapture 2 kali. Peristiwa ini bukan rapture. Saya sudah beritahukan di awal pembahasan rahasia rapture ini, sesi pertama. Inilah yang disebut sebagai kebangkitan orang mati. Saya bisa lihat. Tapi yang dibangkitkan di sini adalah orang-orang yang percaya kepada
Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang beriman ya, yang beriman. Lebih cocok beriman. Karena percaya itu kadang-kadang dipelintir sama setan. Ya, hati-hati kata percaya ya. Setan pun percaya. Kita bukan cuma percaya, lebih dari percaya, yaitu beriman. Tapi setan tidak beriman kepada Elohim, Bapa Yahweh. Ya, itu bedanya. Jadi mereka juga dibangkitkan. Ya, kembali ke topik. Dia bangkitkan, ya. Tertulis kan, mereka hidup dan memerintah. Mereka dikasih pemerintahan, saudara. Dalam bentuk apa? Tubuh kemuliaan hidup mereka. Tubuh mereka diganti, lah sudah mati kok. Kan dibangkitkan hidup, maksud pakai tubuh yang lama. Lah kalau dipenggal, dibangkitkan kan ngeri, saudara. Kayak zombie, kan tidak demikian, saudara. Ya kan, mereka kan hidup. Mereka hidup dalam apa? Tubuh kemuliaan. Dan kemudian memerintah bersama HaMashiach. Ya, tidak mungkin memerintah pakai tengkorak, ya. Nggak ada ceritanya, saudara. Ya, jadi memerintah bersama Yesus HaMashiach dalam apa? Tubuh kemuliaan. Tapi ingat, ya, saudara jangan berpikir, wah, nek gitu ada kesempatan nih, ya, nek gak sampai rapture, ya, mati saja kayak gini. Saya kasih tahu, levelmu turun. Kenapa? Orang-orang yang di sini yang dikategorikan sebagai meterai yang kelima, ya, mereka hanya pakai jubah putih, dan pakai daun palem. Mereka tidak pakai lenan halus. Itu saya sudah ajarkan mengenai mau pilih mana, lenan halus atau jubah putih. Ya, paham ya? Kenapa mereka tidak mendapat bagian lenan halus? Ya, mereka hanya mendapat jubah putih. Ya, alasannya di mana? Saudara bisa jawab nggak kira-kira? Mengapa mereka kok cuma dikasih lenan halus? Mereka cuma dikasih jubah putih, ya, bukan lenan halus. Bagian mereka adalah jubah putih. Sister Keisha? Nah, mereka hanya menerima jubah putih karena mereka nggak ikut di rapture. Karena mereka hanya dibangkitkan dari kematian. Dibangkitkan, itu resultnya. Ya, oke, terima kasih. Brisco? Sama dengan Bu Kezia, Pak. Sama, oke, ya, terima kasih. Jadi siapa lagi? Sister Trivena itu ya, angkat tangan. Ya, karena mereka menolak tadinya, tetapi mungkin bertobat kembali dengan memberikan tubuhnya untuk dipenggal begitu dengan darahnya sendiri dan mati, begitu Pak Ya. Yusuf. Ya, terima kasih. Saya beritahu bahwa siapa yang sudah melihat dan tidak percaya itu sama dengan roh penolakan. Masih ingat saya memberikan satu tempat, gambar, yaitu kota Bekasi. Masih ingat pengajaran saya itu? Saya tanya, ini ada di mana? Masih, Pak. Ya, yang enggak di Bekasi enggak tahu. Pak Herwin ngomong, wah itu dekat kantor saya, tiap hari mah lewat situ. Iya kan? Lewat situ, mondar-mandir, lewat situ terus. Tapi saya bilang, oh enggak, itu palsu. Tempat itu palsu. Sampai saya ada yang dikatain, ini pikirannya sudah gendeng, edan. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Ya jelas, sudah tahu kenyataan, tapi menolak. Itu dia. Nah, ini akan terjadi. Ya, orang-orang saya kasih tahu, hati-hati loh. Kamu Natalan, itu kamu bukan menyembah Sang Mesias. Kamu menyembah Dewa Matahari. Udah dikasih tahu. Nggak peduli loh. Paham, nggak paham itu nomor 2, saudara. Ya, di hadapan Bapak Yahweh nggak mau tahu. Ya, mau paham nggak paham, tapi yang jelas kamu sudah tak kasih tahu, gitu loh. Iya kan? Ya, sama seperti gambar itu. Saya udah dikasih tahu itu Bekasi, tapi saya nggak pernah ke sana. Tapi buktinya ada, itu Pak Herwin di situ misalnya. Terus lagi ada beberapa teman lagi yang pernah lewat di situ. Ada saksi matanya. Saya tetap bilang, saya nggak pernah ke sana. Sebelum saya ke sana, saya tidak percaya. Wah, repot, saudara. Itu bahaya. Itu namanya spirit penolakan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang saudara kasih tahu, entah itu saudaramu, familimu, orang tuamu, anakmu, adikmu, emak, engkong, ence, tulang, ya, sumsum, nggak tahu, ya. Karena ada istilah tulang, ada istilah sumsum, ada istilah sendi dan sebagainya.
Saya nggak tahu ya. So, Siap, ya. Siapapun yang saudara kasih tahu, ya kan? Saat mereka dikasih tahu dan mereka menolak, langsung mereka akan mendapat bagiannya ini. Ini bahaya, saudara. Ini sangat-sangat bahaya. Apalagi zaman kita ini kritikal sekali. Kurang sedikit, saudara. Dikasih tahu keras hati, selesai. Bahaya sekali. Ya, jadi mereka inilah, tapi ada satu kesempatan. Kasih orang tahu mereka. Nek sampai kamu ketinggalan, kalau sampai kamu ketinggalan, ada satu kesempatan lagi. Percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Itu Ibu Ada Safafah selalu mengatakan demikian dengan orang-orang yang ditemui. Ya, dikasih tahu tidak mau. Ingat, kalau sampai kamu ketinggalan, ingat satu hal. Apa yang aku katakan? Apakah saat itu orang itu percaya? Yo pasti tidak, saudara. Pasti tidak. Ya, tapi sudah ditanam sama Ibu Ada Safafah. Kalau kamu ketinggalan, ya, Ibu Ada Safafah saat ngomong kayak gitu, orang yang dikasih tahu itu mukanya kayak udang rebus, gitu, merah, gitu, merah muda dan seperti itu. Nggak peduli. Nek sampai kalau kamu sampai ketinggalan, ingat satu hal. Keselamatan hanya di dalam Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Ya, nah disinilah titiknya di mana mereka akhirnya mati, tetapi hanya 3,5 tahun dan mereka dibangkitkan. Jadi ini bukan peristiwa rapture ya. Jadi hati-hati saudara ya. Rapture hanya satu kali. Yang mengatakan rapture 2 kali itu pengajaran ilusi. Ya, itu dia. Jadi sangat-sangat jelas sekali. Nah, kemudian kan dan mereka dibangkitkan dalam apa? Tubuh kemuliaan. Nah, ya. Ya, kemudian ini pengajaran ini saya sudah berikan di dalam pengajaran yang judulnya Siapakah yang akan masuk kerajaan damai 1000 tahun. Itu saya sudah beri. Saudara kesini aja pengajaran ini, ya. Nah, bagaimana di dalam kerajaan 1000 tahun? Ya, tadi kan sudah sampai kedatangan Yeshua kan, yang kedua kalinya perang Armagedon, dan kemudian dibangkitkan kan. Nah, kemudian bagaimana dengan ceritanya nanti di dalam kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun itu ayatnya, salah satunya ada 2 ayat yang saya tampilkan, yaitu di dalam Wahyu 2 ayat 27 dan Yesaya 65 ayat 20. Silakan Brother Henok. Wahyu 2 ayat 27. Memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Yesaya 65. Yesaya 65 ayat 20. Di kerajaan 1000 tahun tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, terima kasih. Ya, saya jelaskan. Ingat, orang-orang yang tidak rapture dan kemudian menolak keselamatan itu tetap ada di dalam tempat penyiksaan orang kaya ya. Ya, jadi itu tetap yang ada di Seoul tetap ya. Dari sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, bahkan sampai kerajaan 1000 tahun, tempat itu ada dan diisi manusia-manusia yang menolak ya keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun kita tahu prinsipnya bahwa Shamayim, kerajaan Bapa Yahweh, Shamayim dan bumi ini menyatu, saudara. Ya, mengapa? Karena setan dibelenggu. Ingat ya, di dalam pengajaran kerajaan 1000 tahun, setan dibelenggu. Nah, jadi di dalam kerajaan 1000 tahun ini, kalau sampai ada orang yang mati, itu berarti orang itu kena kutuk. Karena mereka menolak Torah. Ini dia. Ya,
Orang-orang yang mati dalam kerajaan 1000 tahun, umur 100, itu karena mereka lack of Torah, tidak mengenal Torah. Dan mereka dibunuh, dikeprok. Ya. Jadi, hanya ada satu peristiwa kematian saja. Sedangkan yang lain itu tidak mati, saudara. Tidak mati. Ya, ini pengajaran saya sudah berikan di dalam kerajaan Israel zaman akhir ya, saya sudah berikan. Nah, mereka tidak mati. Bagi yang tidak menolak Torah dan mentaati Torah, mereka tidak mati. Ya. Ayatnya di mana mereka tidak mati? Yaitu di dalam Yesaya 65 ayat 22. Silakan Brother Enoch. Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan membangun sehingga orang lain yang tinggal di dalamnya. Mereka tidak akan menanam sehingga orang lain memakannya. Sebab seperti umur pohon, demikian hari-hari umatku, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ada kata atau kalimat dikatakan seperti umur pohon, demikianlah hari-hari umatku. Maksudnya apa? Usia pohon itu kalau ditanam dengan baik ya, pohonnya yang kuat ya, itu akan ratusan bahkan ribuan tahun, saudara. Ya, asal kondisinya bagus ya. Maksudnya cukup airnya tidak berlebihan, tidak kurang, itu akan bertahan pohon itu. Itu maksudnya itu seperti itu. Jangan saudara ngomong itu pohonnya barusan ditebang kan mati. Ya itu bukan cerita soal itu, saudara. Ya, jadi maksudnya di sini adalah saat kerajaan 1000 tahun, orang yang lolos dan dia tidak menolak Torah, bahkan mentaati Torah, maka dia akan hidup selama 1000 tahun, saudara. Umurnya panjang. Manusia ini umurnya panjang, saudara. Ya. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 5, umur manusia itu 900, 800, 700, 950, 963, hampir 1000 semua. Ya. 900-an semua umurnya. Itu umur manusia. Ya, kita lihat itu originalnya itu di situ. Jadi ini kembali lagi saudara ceritanya. Ya, seperti dalam Kejadian pasal 5. Orang-orang yang tidak menolak Torah hidup dalam kerajaan 1000 tahun, manusia fisik, mereka umurnya panjang. Saya bisa lihat dan itu sampai di perang Gog dan Magog. Karena perang Gog dan Magog adalah perang terakhir. Ya, perang terakhir. Jadi mereka semua akan menghadapi satu perang terakhir. Karena apa? Karena setan dilepas dari belenggunya. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi saat perang Gog dan Magog. Ya, ingat jumlah manusia itu banyak, usianya sudah hampir 1000 tahun semua. Ya, saudara paham kan ya? Kan dari sejak kedatangan Yesua, second coming, kan itu sudah 1000 tahun, saudara. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ini masa depan ya. Saya bawa saudara dalam masa depan. Apa yang terjadi saat perang Gog dan Magog? Ya, yaitu tertulis dalam Wahyu 20 ayat 7-15. Silakan Brother Enoch. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah genap masa 1000 tahun, Satan akan dibebaskan dari penjaranya. 8. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia, yang jumlahnya seperti pasir di laut, untuk dikumpulkan ke tangan Gog dan Magog. 9. Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Maka turunlah dari langit api dari Elohim yang menghanguskan mereka. 10. Dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu berada. Mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. 11. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab, juga sebuah kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu.
13. Dan laut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya. Juga maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. 14. Maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. 15. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, terima kasih. Ya, inilah yang terjadi saat perang Gog dan Magog. Ini di akhir 7.000 tahun. Ya, di akhir daripada kerajaan 1.000 tahun. Kita sekarang ini hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Hampir, kurang beberapa tahun saja. Dan setelah itu masih ada 1.000 tahun ke depan. Dan peristiwa Gog dan Magog ini masih 1.000 tahun di depan kita. Perkiraan tahunnya adalah tahun 3030. Ya, tahun 3030. Kita masih sekarang 2024. Ya, 2030 aja belum. Kurang 6 tahun, Saudara. Ya, jadi Saudara kira-kira bisa memahami. Nah, kita akan lihat ya, apa yang terjadi di perang Gog dan Magog. Yang pertama adalah setan akan dilepaskan untuk sementara, ya, ayat 7, dan setelah genap masa 1.000 tahun, setan dibebaskan dari penjaranya, dan kemudian dia menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi dari kalimat ini kita bisa lihat, ya, ada bangsa Goyim yang lolos dari 666, dan mereka mempopulasi kembali dunia ini. Terlihat bangsa-bangsa, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dikatakan jumlah mereka seperti pasir di laut. Berarti banyak banget, Saudara. Nah, kemudian mereka dikumpulkan di satu peperangan yang disebut sebagai perang Gog Magog. Ya. Nah, di mana itu? Ternyata letaknya itu dikasih tahu, Saudara, ayat 9. Mereka naik ke dataran bumi, mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ya. Jadi, orang-orang kudus, siapakah orang kudus di sini? Yaitu orang-orang Israel yang saat itu percaya kepada Yeshua HaMashiach, itu dikepung. Dimanapun mereka berada dikepung. Dan kemudian dikepung di mana? Di kota yang dikasihi. Di mana itu? Yaitu di Yerusalem. Yerusalem ini di mana? Dia di bumi, Saudara. Yesus kan sekarang ini loh. Kalau sudah lihat fotonya Yerusalem, kalau sudah Google, ya itu di situ. Ya, ini di bumi loh ini ya. Ini bukan di mana-mana nih bumi. Nah, setelah dikepung, apa yang terjadi? Maka turunlah dari langit api dari Elohim. Ya, api dari Elohim menghanguskan mereka. Semua. Ya, semua hangus. Ya, semua hangus. Habis. Nah, ayat ini merefer kepada bumi dan langit yang sekarang itu dihancurkan dengan api, ash. Disinilah, Saudara. Jadi semuanya mati. Semuanya mati. Ya. Orang kudusnya mati, ya mati. Ya. Orang fasiknya bangsa-bangsa mati karena ini sudah terakhir, Saudara. Kiamat ini namanya, Saudara. Ya. Dan ayat 10, dan si Satan yang menyesatkan mereka dilempar ke lautan api dan belerang. Langsung nggak lama-lama, wis nggak ada pengadilan lagi. Mereka sudah diadili. Mereka langsung masuk di kaplingannya, nggak tahu nomor berapa. Ya, lautan api dan belerang. Dan dikatakan tempat binatang dan nabi palsu itu berada. Jadi, anti Hamasyiah dan nabi palsu sudah mendahului masuk di apartemen Lake of Fire. Ya. Jadi sudah didahului 1.000 tahun sebelumnya. Nah, setelah itu baru disusul sama si Satan, malaikat-malaikat yang jatuh, yang keluar dari Abusos, lubang tanpa alas. Ya. Dan kemudian mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. 4M. Ya, mati-mate. Ya. Kemudian mampus dan modar. Terima kasih, Biskup.
Ya, 4M. Kalau 3M nanti kan kita punya istilah 3M. Sekarang 4M, ya. 4 itu kan angka dalet. Jadi masuk ke pintu, ya. Pintu, mati, mampus, ya, mate dan modiar, ya. Oke. Jadi paham ya di sini ya. Jadi ini di akhirnya. Jadi semua dibinasain. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saudara perhatikan. Setelah peristiwa api turun dari langit membinasakan bumi, yang membinasakan semuanya. Kemudian bumi tidak ditemukan lagi tempatnya. Itu ada ayatnya ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, yang terjadi adalah satu tempat, ya, yaitu yang namanya tahta putih yang besar. Saya sudah ajarkan ini. Judgment of the Dead, penghakiman orang-orang mati. Itu saya sudah ajarkan. Saudara, sebetulnya pengajaran itu sudah lengkap, saudara. Sudah sangat lengkap. Saya cuma mengarahkan saudara sedikit-sedikit. Ya, asal saudara mau belajar, saudara mau buka lagi pengajaran sebelumnya, saudara lihat lagi, saudara dapat lengkap. Ya, nah, disinilah, ya, dikatakan kan, ayat 11. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Siapa lagi dia? Kalau tidak Bapa Yahweh dalam Yesua. Ya, kemudian apa yang terjadi? Lihat kalimat berikutnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kenapa? Sudah dibakar dengan api. Itu ada di 2 Petrus, 2 Kepa. Ya, bumi dan unsur-unsurnya akan dibakar dengan api. Dan ini juga sudah tertulis di dalam kata Bereshit. Ya, saya sudah ajarkan itu. Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Saudara buka saja di situ. Itu sudah ada. Kode-kode api ini sudah ada, saudara. Ya, luar biasa nggak? Sejak dari kejadian loh. Peristiwa bumi dan langit ini akan dibinasakan dengan api. Itu sudah ada tertulis, saudara. Nggak luar biasa. Lengkapnya loh. Ya, daftar Elohim yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. 21 ayat 4. Gimana sih, Rivena? Yang di Wahyu 21 ayat keempat, yang tidak ada lagi. Iya. Iya, Wahyu 21 ayat 4. Iya. Itu juga. Jadi ada 2 ayat, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, terima kasih Sister Rivena ya. Dan kemudian lihat, ya. Saudara perhatikan. Lalu aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Ya kan? Sudah bisa lihat? Jadi orang-orang mati semua. Kan dibakar tadi kan? Ya kan? Dibakar dengan api kan? Saat api turun dari Syamayim membakar bumi. Dan kemudian Yohanes melihat peristiwa ini. Ya, dan kemudian dilihatkan bahwa dibuka semua kitab. Dan orang-orang dihakimi. Ya, ayat 13, ya, dikatakan bahwa laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ini laut ini bukan laut Jawa, laut Sumatera, laut Pasifik, laut Atlantik, bukan. Kata laut ini kiasan. Laut ini apa? Laut ini ya bicara mengenai Seoul. Tempat di mana orang kaya itu disiksa. Itu seperti banyaknya manusia itu yang masuk ke sana itu kayak lautan, saudara. Ya, dan juga dikatakan maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ini Seoul, alam maut itu Seoul, betul kan? Ya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. 14. Maut dan alam maut dilempar ke lautan api. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau sudah masuk Seoul, tempat penyiksaan orang kaya, tidak akan pernah mungkin masuk di Syamayim. Jangan pernah ngimpi. Ya, pengajaran-pengajaran di luar sono mereka berkata, oh nanti didoakan hukumannya dikurangi purgatori. Itu bohong. Ya, itu ngibul, itu ilusi. Ya, jelas dikatakan bahwa Seoul
tempat penyiksaan orang kaya yang sampai hari ini ada sejak zaman Adam dan Hawa akan dilemparkan ke dalam lautan api beserta isinya. Begitu loh. Ya, inilah yang disebut kematian yang kedua. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilempar ke dalam lautan api. Jadi betapa pentingnya nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Tapi ingat, saat nama kita di dalam kitab kehidupan, kita tidak menghadiri yang namanya tahta putih yang besar. Saudara perhatikan ya. Ingat loh, kita tidak menghadiri, kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Tapi tetap nama kita harus tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, bagaimana supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Baptiso, gitu loh. Ya, baptis di dalam nama yang benar, dengan proses yang benar. Jangan dipercik, jangan disiram, itu bukan baptis namanya. Baptis itu ditenggelamkan, kemudian saudara ya harus minta seorang yang sudah dibaptis pembaharuan juga. Jangan membaptis dirinya sendiri. Saya barusan dapat teks lagi barusan. Pak, saya bisa baptis diri saya sendiri. Nggak bisa. Ya, harus dibaptis dengan orang yang telah beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan telah dibaptis juga. Ya, setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan dengan nama yang benar, nama Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Barulah nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Ya. Nah, itu saya sudah berikan pengajarannya di penghakiman orang-orang mati, judgment for the dead. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau namanya tidak ditemukan di kitab kehidupan, maka berlakulah 4M, yaitu mati, mampus modar, ya kan, di lake of fire, ya kan, itu bagi yang tidak ditemukan. Pertanyaannya, bagaimana kalau namanya ditemukan? Kan lihat ayatnya tadi, turun dari langit, membakar mereka semua. Ya, dibakar habis, sudah habis cerita, karena sudah selesai 7.000 tahun. Pola angka 7. Ya. Bagaimana jika namanya ditemukan saat di dalam pengadilan yang terakhir itu? Nah, jawabannya ada di dalam Wahyu 21 ayat 1, 3 dan 5. Ya, 3, 4 dan 5. 3 sampai 5. Ya, silakan Brother Reno. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 3. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari Syama yang berkata, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. 4. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, juga perkabungan dan ratap tangis. Bahkan tidak ada lagi rasa sakit, sebab segala yang terdahulu itu telah berlalu. 5. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Jadi, saat mereka ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan pada penghakiman tahta putih, inilah orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan menjaga imannya, ya, tetap tidak membelot di dalam perang Gog Magog. Ya, mereka tidak terhasut oleh Satan. Mereka termasuk disebut sebagai orang-orang kudus. Sudah bisa lihat? Nah, mereka ini akan dibawa ke bumi yang baru. Itu lihat. Ya. Di langit baru dan bumi yang baru. Mereka akan masuk di sana. Ya.
Dan dijelaskan di dalam ayat yang barusan kita baca, mereka akan dihapus air mata mereka. Nek malaikat nggak pernah nangis, saudara. Manusia sing nangis. Ya. Kemudian juga perkabungan dan ratap tangis. Perkabungan. Malaikat tidak pernah melakukan perkabungan. Karena nggak ada malaikat yang mati. Ya. Walaupun malaikat itu jatuh, tidak pernah dalam istilah secara fisiknya dia mati, tidak ada. Yang perkabungan itu manusia, saudara. Kemudian bahkan tidak ada lagi rasa sakit, ya, kena penyakit, ya. Malaikat itu roh, nggak ada urusan dengan penyakit, tapi bisa beri sakit, ya. Jadi ini ngomong soal manusia, tidak ada lagi sakit. Tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada lagi kematian. Nah, kalau tidak ada semua itu, apa yang terjadi? Prinsipnya sama, yaitu orang-orang yang ditemukan namanya dalam kitab kehidupan saat di pengadilan tahta putih, mereka pakai tubuh kemuliaan juga. Sama, ya kan? Sama prinsipnya. Dikatakan ayat 5, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Jadi pakai tubuh kemuliaan, tubuh baru, saudara. Luar biasa. Ya, inilah janji yang Bapak Yahweh berikan, yang sudah dinyatakan itu sudah ditepati, dan yang akan terus dinyatakan sampai 7.000 tahun bumi ini ada. Jadi prosesnya tetap sama. Jadi bagaimana jika namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, yaitu mereka akan menepati langit baru dan bumi yang baru. Inilah destiny manusia di dalam Yeshua HaMashiach yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26a sampai 27. Silakan Brother Enoch. Kejadian 1 ayat 26a dan 27. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim, mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saudara dan saya, di DNA saudara dan saya, ya ada ikatan protein yang mempunyai kode, ya, 10656. Sorry. 10565. 10565, bukan yang tadi. 10565. Ini yang benar, ya, ini yang benar. 10 itu yod, 5 itu he, ya. 6 itu waw, 5 lagi itu he. Yod, he, waw, he, Yahweh. Diakui tidak diakui, saudara yang masuk kategori manusia, Elohim. Ya, ikatan proteinnya ada Yahweh. Nah, terlebih lagi dan saya yang sudah terima keselamatan. Nah, itu luar biasa, menyatu. Ya, menyatu. Spirit saudara, roh saudara, ya, ada darah Yeshua. Nah, di situ kan juga ada Yod Shin Waw Ayin. Kemudian menyatu dalam tubuh saudara yang ada Yod He Waw He. Jadilah tubuh kemuliaan, saudara. Luar biasa nggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, bagi destiny manusia di luar Yeshua HaMashiach, ya, saudara bisa catat ayat-ayat ini, kasih tahu sama mereka, ya, yang mereka keras hati, ya, destiny-nya di sini. Yesaya 66 ayat 23 sampai 24. Daniel 12 ayat 2, Wahyu 20, 12 sampai 15. Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Yesaya 66 ayat 23 dan 24. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahweh. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Daniel 12 ayat 2.
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Daniel 12 ayat 2 nyatakan, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Jadi semuanya bangun. Ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Kapan waktunya? Rapture salah satunya, ya kan? Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kapan waktunya? Saat penghakiman terakhir pengadilan tahta putih, the white throne judgment. Jadi semuanya dibangkitkan. Ya, yang satu pakai tubuh kemuliaan, yang satu pakai tubuh yang rusak, tubuh hina. Ya, saudara bisa memahami di sini. Ya, saudara bisa paham. Jadi dua-duanya akan bangkit, saudara. Destiny manusia di dalam Yeshua HaMashiach adalah tubuh kemuliaan. Destiny manusia di luar Yeshua HaMashiach adalah tubuh kehinaan. Ngeri sekali. Karena apa? Karena dibakar dengan api di dalam lautan api. Ya. Jadi saudara bisa melihat destiny manusia yang Bapak Yahweh berikan melalui kronologi 7.000 tahun. Ya, haleluya. Jadi kalau sampai namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan 4M, mati-mate mampus modiar. Ya, untuk selama-lamanya. Saya ada pertanyaan, yaitu mohon izin ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan pengajaran rapture, yaitu setelah rapture dan akan kembali bersama Adonai Yeshua untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Pertanyaannya, saat kembali menginjakkan kaki di atas bumi, posisi atau letak lokasi yang akan kita pijak itu kira-kira di mana? Yang jelas di bumi. Posisinya, koordinatnya saya nggak tahu. Yang jelas Yerusalem ada di sana. Ya, Israel ada. Apakah di Israel sekarang ini? Ya jelas, karena Yeshua HaMashiach turun di menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, itu ada di Israel. Ataukah kita kembali ke tempat kita masing-masing saat rapture? Jawabannya belum tentu. Kalau tempat itu di Indo, tergantung posisi kita, ya, jabatan kita. Kalau di Indo, ya, Indo sudah dinubuatkan, ya. Tenggelam, Pak. Tenggelam Indonesia. Semuanya tenggelam. Nah, itu dia. 2030. Nggak kembali. Jadi harap hati-hati ya. Satu-satunya jalan adalah rapture. Itu pengharapan. Amin, amin. Kelelap. Apa itu kelelap? Ya. Kelam, Pak. Ya. Ya, ini pertanyaannya, atau adakah tempat lain yang sudah disiapkan? Ya, tergantung Bapak Yahweh lah. Ya, untuk Tapi masih ada bicara tentang 2045 Pak Yosef Roy.
Ya, tenang, kita masih ada 2 tahun ke Masih depan. marak pembicaraan 2045. Haleluya. Itu aja mereka, ya. Tapi yang jelas, yang namanya Indomie, ya, Sarimi, Supermi, ya, itu namanya sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu bahwa akan kelelep dan mendelep. Nah, itu dia, ya. Jubir, kelelep dan mendelep. Bu Rina. Tenggelam. Mana Bu Rina? Tenggelam, tenggelam lah, tenggelam. ya, Menenggelamkan. tenggelam, ya, tenggelam dan terbenam. Makanya ketawa-ketawa ketika membicarakan 2045. Astaga, memang yang buta, begitulah yang buta. Mereka punya konsep, ya. Jadi itulah yang terjadi. Ya. Yang jelas Israel tetap ada sampai 3030. Israel tetap ada. Ya, puji Bapak Yahweh. Untuk minggu yang datang ya, saya mau beri PR buat saudara. Pelajari yang ini. Ini Syabat yang akan datang. Ya, Syabat yang akan datang, bukan besok ya. Besok Siap. tentukan materinya mungkin yang kedua lah. Saya masih ada pertimbangan. Ya, untuk Syabat yang akan datang, dengarkan 2 pengajaran ini. High Alert 2026, jangan remehkan, dan Rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saya akan fokus di mencari titik, ya, titik di mana rapture itu terjadinya kapan, begitu ya. Jadi itu tujuannya. Soalnya sudah ada sih. Ya, cuma kan ada banyak yang dulunya belum masuk, sekarang masuk, nggak ngerti ya. Ya, jadi saya harus terangin lagi ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.